Dan kayaknya KPK saat ini memang benar-benar mulai tersudut ya. Mulai dari apa? Hakim. Bahkan pada saat lalu juga yang menjadi hakim tunggal sidang pra-peradilan Hasto bahkan saat ini sudah ditangkap karena terbukti ada dugaan suap menyuap dan lain sebagainya. Dan saat ini Febri Diansah yang menjadi tim kuasa hukum diperiksa sebagai saksi PAW Harun Masiku dan lain sebagainya. Ini kan sangat wow sekali ya. Seharusnya menurut saya ini menjadi hak dari Febri Diansah ya, mau membela siapapun ya. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kalau semuanya lembaga-lembaga tinggi yang setidaknya untuk memberikan rasa keadilan dan sebagainya, ada utak-utik kasus, ada penyuapan, menurut saya ini juga harus dibasmi ya dari republik ini ya. Terus bagaimana caranya masyarakat Indonesia itu untuk mencari keadilan kalau misalkan ada hakim yang menerima suap dan lain sebagainya. Nah, pada saat lalu juga dikejutkan ya dengan hakim dari Hasto Kristanto yang pada saat lalu menjadi hakim tunggal terkait sidang pra-peradilan. Bahkan pada saat lalu juga tidak menerima pra-peradilan dari Hasto Kristanto. Nah, padahal kalau kita lihat yang belum siap itu ya, menurut saya dari tim KPK. Karena bahkan untuk menunda sidang pada saat lalu ya hingga beberapa hari. Tetapi sidang pra-peradilan Hasto malah tidak diterima dan lain sebagainya. Dan akhirnya sampai saat ini pun semuanya mulai terungkap ya. Ternyata ada suap menyuap. Wah, ini juga sangat mengejutkan sekali loh, seorang hakim menerima suap menyuap di kasus CPO. Bahkan tidak hanya hakim saja ya. Di sini ada pemberitaan dari Febri Diansah. Akhirnya Febri Diansah itu datang ke KPK untuk diperiksa. Dan menurut saya juga sangat wow sekali. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini misalkan, Febri Diansah ungkap alasan bela Hasto Kristanto selama 7,5 jam diperiksa KPK. Bukannya ini adalah hak dari Febri Diansah ya. Menurut saya adalah hak dari Febri Diansah, mau membela siapapun ya. Itu hak dari Febri Diansah. Kenapa harus ditanya alasan untuk membela Hasto Kristanto? Ini menurut saya juga sangat lucu sekali. Terlihatlah KPK itu sangat ketakutan ya ketika Febri Diansah menjadi tim kuasa hukum dari Hasto Kristanto. Apa ya yang sebenarnya yang ditakuti oleh KPK ya? Menurut saya siapapun yang membela Hasto ya, kalau misalkan Hasto Kristanto memang tidak seperti yang dituduhkan oleh KPK, menurut saya siapapun juga ingin membela Hasto Kristanto ya, gak masalah sih siapapun sih. Tetapi kenapa ketika Febri Diansah menjadi tim kuasa hukum dari Hasto Kristanto, pada saat lalu ada ruangan dari Febri Diansah bahkan digeledah, dan bahkan saat ini Febri Diansah menjadi saksi dan dimintai keterangan, seolah-olah itu sangat mengganggu sekali lah terkait persidangan dari Hasto Kristanto. Kuasa hukum Hasto, Febri Diansah menjalani pemeriksaan KPK selama 7,5 jam terkait kasus suap pergantian antara waktu PAW anggota DPR fraksi PDIP dengan tersangka Harun Masiku dan Doni Triistiqomah. Febri diperiksa KPK sejak pukul 10 dan baru selesai pukul 17.23 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada pada 14 April. Mantan juru bicara KPK itu mengaku diperiksa dalam kapasitasnya sebagai advokat, khususnya sebagai penasihat hukum Hasto. Tadi pertanyaan terkait sejak kapan saya masuk ke tim penasihat hukum dan bagaimana prosesnya. Saya juga bawa kopi surat kuasa khusus untuk proses persidangan pada perkara nomor 36 yang sekarang sedang berjalan, ujar Febri. Selama di ruang pemeriksaan, Febri lebih banyak berdiskusi dengan penyidik terkait pelaksanaan tugas sebagai advokat. Bahkan mantan aktivis Indonesia Corruption Watch juga menyinggung klausul Undang-Undang Advokat tentang sumpah advokat kepada penyidik. Tugas advokat bukan membela secara membabi buta, membenarkan yang salah atau sejenisnya, tapi membela hak dari klien, apakah dia tersangka ataupun terdakwa secara profesional menurut hukum, sambungnya. Berkaitan sumpah advokat, Febri menegaskan
advokat dilarang menolak perkara, menolak memberikan pendampingan atau jasa hukum sepanjang menurut advokat tersebut merupakan tanggung jawab profesional. Kami para lawyer, para advokat dilarang untuk melanggar sumpah tersebut. Itu juga salah satu poin yang saya sampaikan, terang Febri. Febri lantas membeberkan alasan masuk menjadi tim penasihat Hasto yang berstatus sebagai sekjen PDIP. Dirinya mengaku sudah melakukan self-assessment lebih dahulu apakah ada benturan atau konflik kepentingan jika mendampingi Hasto yang diperkara KPK. Saya mempertimbangkan 5 aspek untuk menentukan apakah ada konflik of interest atau tidak, kata Febri. 5 aspek yang dimaksud yakni pertama, tidak pernah menangani perkara Hasto baik di hadapan pengaduan masyarakat Dumas, penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Kedua, saat operasi tangkap tangan OTT terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dia sudah bukan menjadi juru bicara KPK. Nah, kalau kita lihat dari sini sudah bukan menjadi konflik of interest ya. Nah, tapi memang sangat wow sekali ya. Dan kayaknya KPK saat ini memang benar-benar mulai tersudut ya. Mulai dari apa? Hakim. Bahkan pada saat lalu juga yang menjadi hakim tunggal sidang pra-peradilan Hasto bahkan saat ini sudah ditangkap karena terbukti ada dugaan suap menyuap dan lain sebagainya. Dan saat ini Febri Diansah yang menjadi tim kuasa hukum diperiksa sebagai saksi PAW Harun Masiku dan lain sebagainya. Ini kan sangat wow sekali ya. Seharusnya menurut saya ini menjadi hak dari Febri Diansah ya, mau membela siapapun ya. Kalau kita lihat dari sini ya, bahkan dari Bang Nalar juga merasa heran ya. Jadi kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto, Febri Diansah diperiksa sebagai saksi untuk kasus Harun Masiku. Febri sepertinya ingin dicegah menjadi kuasa hukum Mas Hasto. Kenapa begitu khawatir dengan kehadiran Febri membela Hasto Kristanto kalau dakwaan dan pembuktiannya kuat? Ya seperti itu. Ini dikomentari oleh Abib. Ini bentuk pengingkaran konsep trias politika. Perkara hukum selalu berdimensi politik sehingga muncullah politisasi hukum. Sebentar lagi mewek, panik nih ye. Dalam kejahatannya tidak lain Om Insinyur palsu Joko Widodo. Mulai kelihatan afiliasinya. Manusia nggak guna buat apa dibahas terus. Udahlah hidup Hasto udah makin sempurna. Wah ya seperti itulah. Kardinal Ignatius Suharto kunjungi Hasto. Haha, gak khawatir ya seperti itulah. Jadi memang banyak pro dan yang kontra ya. Nah kalau kita lihat dari sini ya, bahkan ada berita ya, tak cuma suap vonis CPO, Hakim Jumianto diduga ubah putusan pra-peradilan Hasto jadi tidak diterima. Politikus PDIP Guntur Romli menduga Hakim Jumianto turut mengubah putusan gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristanto terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku dari diterima menjadi tidak diterima. Diketahui Jumianto menjadi salah satu hakim yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan suap vonis onslaught atau lepas dalam kasus ekspor crude palm oil di 3 perusahaan yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Guntur mengatakan perubahan putusan gugatan pra-peradilan Hasto oleh Jumianto selaku hakim tunggal diduga akibat adanya intervensi dari salah satu hakim Mahkamah Agung berinisial Y. Padahal menurut Guntur, fakta-fakta hukum dan keterangan dari saksi serta ahli dalam rangkaian persidangan pra-peradilan Hasto menunjukkan bahwa seharusnya gugatan diterima. Kami memperoleh informasi ada dugaan intervensi seorang hakim Mahkamah Agung berinisial Y sehingga Jumianto mengubah putusan menjadi tidak diterima. Informasi dugaan ini pernah saya sampaikan secara terbuka 18 Maret 2025 di sebuah acara televisi dan melalui akun X saya Guntur Romli jauh sebelum Jumianto ditangkap bersama Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanto. Katanya dalam keterangan tertulis pada 14 April. Tak cuma terkait gugatan pra-peradilan Hasto, Guntur memperoleh informasi bahwa Jumianto turut memiliki jaringan pengurusan perkara di pengadilan bersama dengan Hakim MA berinisial Y dan Ketua Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat sekaligus salah satu tersangka kasus vonis lepas CPO Muhammad Arif Nuryanto. Ya, jadi melebar kemana-mana ya. Jadi kasus Hasto Kristanto ya, kasus Harun Masiku juga melebar kemana-mana. Ternyata ada hakim dari hakim tunggal pra-peradilan Hasto saat ini juga melebar kemana-mana juga ya. Jadi sama-sama melebar kemana-mana ini ya. Ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa.